Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Anggiani Seruwandari dari Prodi Ekonomi Syariah Ruang 4 dengan NIM 2340200-118 dengan dosen pengampu Ibu Idi Aini ME, mata kuliah Makroekonomi Islam. Nah, di sini saya akan membahas materi mengenai pengangguran, baik dari segi aspek pengangguran dalam pandangan Islam, sebab-sebab terjadinya pengangguran, dampak-dampak terjadinya pengangguran, dan cara mengatasi pengangguran. Simak terus ya. Baik, jadi untuk yang pertama, kita akan membahas apa sih itu pengangguran. Nah, pengangguran adalah semua orang dalam referensi waktu tertentu, yaitu pada usia angkatan kerja yang tidak bekerja, baik dalam arti mendapatkan upah atau bekerja mandiri, kemudian mencari pekerjaan dalam arti mempunyai kegiatan yang aktif. Dalam mencari kerja tersebut, menurut Sadono Sukirno, pengangguran itu ialah suatu keadaan di mana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan tetapi belum dapat memperolehnya. Ada juga menurut Peyman Simanjuntak bahwa pengangguran itu ialah orang yang tidak bekerja berusia angkatan kerja yang tidak bekerja sama sekali atau bekerja kurang dari 2 hari selama seminggu sebelum pencacahan dan berusaha memperoleh pekerjaan. Jadi, berdasarkan istilah umumnya, latihan tenaga kerja adalah orang yang tidak mampu mendapatkan pekerjaan yang menghasilkan uang meskipun dapat dan mampu melakukan pekerjaannya. Lanjut kita ke bagian yang kedua, yaitu pengangguran menurut pandangan agama Islam. Dalam agama Islam sendiri, itu telah memperingati agar umatnya jangan sampai ada yang menganggur dan terpeleset ke jurang kemiskinan. Kenapa? Karena ditakutkan dengan kemiskinan tersebut, seseorang akan berbuat apa saja termasuk yang merugikan orang lain demi untuk terpenuhinya kebutuhan pribadinya. Nah, jadi ada sebuah hadis yang mengatakan bahwa kemiskinan akan mendapatkan kepada kekufuran. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi, syarat yang paling utama untuk kita berusaha mencari rezeki yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan sistemnya. Siapa yang bekerja, maka dialah yang mendapatkan rezeki, dan barang siapa yang berpangku tangan, maka dia akan kehilangan rezekinya. Artinya itu maksudnya ada suatu proses yang harus dilalui untuk mendapatkan rezeki tersebut. Nah, ada 3 unsur nih yang penting untuk menciptakan kehidupan yang positif dan produktif. Yang pertama, mendayagunakan seluruh potensi yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk bekerja, melaksanakan gagasan dan memproduksi. Yang kedua, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, berlindung dan meminta pertolongan kepadanya ketika melakukan suatu pekerjaan. Dan yang ketiga, percaya kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Dia mampu menolak bahaya kesombongan dan ketidakaturan yang memasuki lapangan pekerjaan. Lanjut kita ke bagian apa saja sih sebab-sebab terjadinya pengangguran. Nah, yang pertama itu ada besarnya angkatan kerja itu tidak seimbang dengan kesempatan kerja. Ketidakseimbangan ini terjadi apabila jumlah angkatan kerja itu lebih besar daripada kesempatan kerja yang tersedia. Kondisi ini akan membalikkan yang sangat jarang. Yang kedua, struktur lapangan kerja itu tidak seimbang. Yang ketiga, kebutuhan jumlah dan jenis tenaga terdidik dan penyediaan tenaga terdidik tidak seimbang apabila kesempatan kerja jumlahnya sama atau lebih besar daripada angkatan kerja pengangguran. Ini belum tentu tidak terjadi. Alasannya, mengapa? Karena belum tentu terjadi kesesuaian antara tingkat pendidikan yang dibutuhkan dan yang tersedia. Ketidakseimbangan tersebut mengakibatkan sebagian tenaga kerja yang ada tidak dapat mengisi kesempatan kerja yang tersedia.
Yang keempat, meningkatnya peranan dan aspirasi angkatan kerja wanita dalam seluruh struktur angkatan kerja di Indonesia. Yang kelima, penyediaan dan pemanfaatan tenaga kerja. Antara daerah tidak seimbang. Jumlah angkatan kerja di suatu daerah mungkin saja lebih besar daripada kesempatan kerja. Nah, sedangkan di daerah lainnya dapat terjadi keadaan sebaliknya. Keadaan tersebut tentu dapat mengakibatkan perpindahan tenaga kerja dari suatu daerah ke daerah lain, bahkan dari suatu negara ke negara lainnya juga. Nah, jadi itu tadi sebab-sebab terjadinya pengangguran yang ada di Indonesia. Sekarang kita masuk ke dampak-dampak terjadinya pengangguran. Yang pertama itu dampak pengangguran terhadap perekonomian suatu negara. Tujuan akhir pembangunan ekonomi suatu negara pada dasarnya adalah meningkatkan kemakmuran masyarakat dan pertumbuhan ekonomi agar stabil dan dalam keadaan naik terus. Jika tingkat pengangguran di suatu negara relatif tinggi, hal tersebut akan menghambat pencapaian tujuan pembangunan ekonomi yang telah dicita-citakan. Maka hal ini tentu terjadi karena pengangguran berdampak negatif terhadap kegiatan perekonomian, yaitu pengangguran bisa menyebabkan masyarakat itu tidak memaksimalkan tingkat kemakmuran yang dicapainya. Baru pengangguran akan menyebabkan pendapatan nasional yang berasal dari sektor pajak berkurang. Terus pengangguran tidak menggalakkan pertumbuhan ekonomi. Nah, yang kedua ada dampak pengangguran terhadap individu yang mengalaminya dan masyarakat. Nah, ada pengangguran dapat menghilangkan mata pencarian, terus pengangguran dapat menghilangkan keterampilan, dan pengangguran akan menimbulkan ketidakstabilan sosial politik. Jadi, dampak-dampaknya itu tadi sebagai yang saya jelaskan tadi itu. Nah, jadi itu tadi dampak-dampak dari pengangguran. Sekarang kita masuk ke bagian cara mengatasi pengangguran. Yang pertama ada peningkatan mobilitas modal dan tenaga kerja. Yang kedua, segera memindahkan kelebihan tenaga kerja dari tempat dan sektor yang berlebihan ke tempat dan sektor ekonomi yang kekurangan. Yang ketiga ada mengadakan pelatihan tenaga kerja untuk mengisi informasi kesempatan atau lowongan kerja yang kosong. Yang keempat, segera mendirikan industri padat karya di wilayah yang mengalami pengangguran. Yang kelima, perluasan kesempatan kerja dengan cara mendirikan industri baru, terutama yang bersifat padat karya. Yang keenam, menggalakkan pengembangan sektor informal seperti home industry. Yang ketujuh, menggalakkan program transmigrasi untuk menyerap tenaga kerja di sektor agraris dan sektor formal lainnya. Yang kedelapan, pembukaan proyek-proyek umum oleh pemerintah seperti pembangunan jembatan jalan raya, PLTU, PLTA, dan lainnya, sehingga bisa menyerap tenaga kerja secara langsung maupun untuk merangsang investasi baru dari kalangan swasta. Nah, yang kesembilan, pemberian informasi yang cepat jika ada lowongan kerja di sektor lainnya. Yang kesepuluh, memiliki pelatihan di bidang keterampilan lain untuk memanfaatkan waktu ketika menunggu musim tertentu. Yang ke-11, mengarahkan permintaan masyarakat terhadap barang dan jasa. Dan yang terakhir, meningkatkan daya beli masyarakat. Jadi, Islam itu telah mengajarkan cara yang paling ideal dalam mengatasi pengangguran. Misalnya, pernah dahulu kala, suatu ketika datang Rasulullah SAW dari kalangan Ansor untuk meminta-minta, atau bisa kita sebut sebagai pengemis lah. Lalu Rasulullah SAW bertanya kepada pengemis tersebut, apakah kamu mempunyai sesuatu di rumahmu? Lalu pengemis itu menjawab, saya mempunyai pakaian dan cangkir. Kemudian Rasulullah mengambil sebagian pakaian dan cangkir tersebut untuk dijual
menjual kepada para sahabat itu sebagai suatu contoh usaha agar mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nah, jadi itu tadi pemaparan pembahasan mengenai pengangguran dari segi aspek pandangan agama Islamnya, dan juga sebab-sebab terjadinya pengangguran, dampak-dampak terjadinya pengangguran, dan cara mengatasi pengangguran. Dan jadi kesimpulan yang dapat kita ambil ialah Islam itu telah memperingatkan agar umatnya jangan sampai ada yang menganggur dan terpeleset ke jurang kemiskinan. Kenapa? Karena ditakutkan dengan kemiskinan tersebut, seseorang akan berbuat apa saja yang termasuk merugikan orang lain demi untuk terpenuhinya keperluan pribadi tersebut. Cukup sekian materi yang dapat saya jelaskan atau saya kemukakan. Apabila ada pemahaman yang kurang jelas, saya memohon maaf. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.